Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Risam Santosa, Anissa Devia Sumara, Afifa Dian Permatasari, Iqbal Imam Solihin, dan Irfan Fauji akan mempresentasikan tentang salah satu e-bisnis, yaitu layanan pajak.go.id, yang mana tugas ini presentasi ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari Bapak Yoga Religia selaku dosen mata kuliah bisnis elektronik, di mana beliau memberikan tugas untuk mereview salah satu layanan e-bisnis yang ada di Indonesia. Di sini saya, Risam Santosa, akan mempresentasikan terkait pengertian dari layanan pajak.go.id, kemudian ada Anissa Devi yang akan mempresentasikan tentang kelebihannya, ada Irfan Fauji yang akan mempresentasikan tentang kekurangannya, ada Iqbal yang akan mempresentasikan tentang manfaat, dan ada Afifa yang akan mempresentasikan tentang hambatan yang ada pada pajak.go.id. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pajak atau tax. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP yang berlaku saat ini adalah sebesar 54 juta rupiah per tahun atau sekitar 4,5 juta rupiah per bulan. Itu artinya jika Anda warga negara Indonesia yang memiliki pendapatan lebih dari 4,5 juta rupiah per bulan, maka Anda harus lapor pajak atau akan kena pajak. Kalau dahulu kita ingin membayar atau melapor pajak harus datang ke KKP atau kantor pelayanan pajak yang ada di daerah setempat, seperti pada gambar Anda harus mengantri di kasir untuk lapor dan membayar pajak. Untuk saat ini melalui layanan pajak.go.id yang dikeluarkan oleh pemerintah, Anda dapat melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara online melalui website atau aplikasi pajak.go.id tersebut. www.pajak.go.id merupakan layanan perpajakan secara online yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan perpajakan di Indonesia. Melihat dari fungsi dan kinerja layanan tersebut, bisa disimpulkan bahwa layanan ini adalah salah satu e-bisnis yang dikeluarkan oleh pemerintah dan termasuk ke dalam kategori e-government. Berikut adalah beberapa aplikasi pajak online yang dimiliki oleh DJP Online yang dapat digunakan untuk pelaporan dan pembayaran pajak. Di antaranya ada e-registration, ada e-SPT, e-filing, e-faktur, dan e-billing. Yang semuanya Anda dapat akses pada aplikasi atau website pajak.go.id. Untuk kelebihan pajak online selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu rekan saya, yaitu Anissa Devi. Kepadanya disilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan kelebihan pajak online. Pertama, sistem elektronik sepenuhnya. Catatan hasil pelaporan SPT Direktorat Jenderal Pajak per Maret 2018 mencatat bahwa masih ada sekitar 1,83 juta wajib pajak di Indonesia yang menggunakan sistem manual. Tujuan jangka panjang pengembangan e-filing adalah memastikan bahwa sistem ini bisa diterapkan sepenuhnya. Kedua, mempermudah layanan pembayaran dan pelaporan pajak. Pemerintah dan DJP terus berusaha meningkatkan kualitas serta pelayanan pajak agar bisa melayani masyarakat kapan dan di mana saja. Tujuannya adalah mengurangi layanan tatap muka, terutama untuk masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pelayanan pajak. Yang ketiga,
mencakup seluruh transaksi penerimaan negara. Tujuan jangka panjang pemerintah Indonesia adalah menciptakan layanan elektronik untuk semua jenis transaksi terkait penerimaan negara. Dan keempat, koordinasi dan pengelolaan data terpusat, pembuatan situs resmi DJP online bertujuan untuk memusatkan layanan serta pengelolaan data. Pemerintah mengusahakan agar seluruh pelayanan di semua sektor transaksi tidak perlu dilakukan per unit eselon 1 tetapi terpusat. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irfan Fauzi tentang kekurangan pajak online. Baik, di sini saya akan membahas tentang kekurangan pajak online. Yang pertama, kekurangannya sosialisasi pada masyarakat luas, sehingga masyarakat masih banyak yang lapor pajak offline. Yang kedua, fiturnya yang belum sepenuhnya dipahami para wajib pajak, sehingga saat melakukan transaksi terkait pajak, banyak kesalahan yang terjadi dan dialami para wajib pajak. Selanjutnya, aplikasi pajak yang kurang interface atau kurang menarik. Selanjutnya, sulitnya membetulkan data ketika ada kesalahan input. Tidak adanya petunjuk pengisian form pelaporan secara langsung. Dan masih terdapat masyarakat yang tidak lapor dan bayar pajak walaupun sudah berbasis online. Selanjutnya ada manfaat pajak online yang akan dibacakan oleh Saudara Iqbal Imam Solehin. Silakan. Baik, saya di sini akan melanjutkan Saudara Irfan Fauzi, yaitu manfaat pajak online. Manfaat lapor pajak online diantaranya yang pertama, efisiensi waktu dan biaya, karena Anda tidak perlu mendatangi KPP mengingat proses pelaporan SPT dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa dikenakan biaya administrasi. Secara tidak langsung, juga membuat perusahaan bisnis atau perusahaan Anda tidak terhambat hanya untuk mengurus laporan pajak. Yang kedua, metode penghitungan dilakukan secara komputerisasi sehingga data yang dihasilkan tepat dan akurat. Ini sangat dibutuhkan untuk perusahaan yang berskala besar agar data perpajakan mereka mereka bisa dijaga dengan baik. Selain itu, terdapat kemudahan dalam mengisi SPT karena data diinput dalam bentuk formulir elektronik yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang ketiga, ada keamanan baik untuk data perpajakan perusahaan, proses pelaporan pajak atau bukti lapor pajak online. Ingat dengan cara manual yaitu menggunakan bukti penerimaan surat atau BPS. Sering berisiko hilang, maka dengan adanya e-filing, bukti lapor pajak tersimpan dengan baik datanya dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang terakhir, dalam berbisnis, perencanaan pembayaran pajak dan perhitungannya harus diperhatikan dengan cermat, karena akan berimbas pada beberapa keuntungan yang didapat. Lewat lapor pajak online, secara tidak langsung juga memberikan peluang perusahaan dapat keuntungan yang lebih maksimal. Perusahaan juga dapat melakukan pengecekan dari data perpajakan untuk menghitung dan melakukan evaluasi terkait masalah finansial mereka. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Afifah Dimon. Hambatan pajak online. Hambatan atau kendala yang kerap ditemui di laman situs web DJP online ketika akan melapor atau membayar pajak online adalah yang pertama ada salah memasukkan email. Ketika salah memasukkan alamat email saat mendaftar akun DJP online, maka Anda hanya perlu mendaftar lagi menggunakan email yang benar. Yang kedua, sudah mengklik tautan aktivasi namun gagal registrasi. Anda dapat mengirim ulang tautan aktivasi yang terdapat pada laman DJP online, yakni kirim link aktivasi.
Pastikan pula koneksi internet stabil. Yang ketiga, kode verifikasi salah. Pastikan server kode yang tercantum di email sama dengan yang ada di laman situs web PJP online. Jika berbeda, kirim ulang kode verifikasi. Yang keempat, tidak bisa login dengan email. Jika tidak bisa login dengan email yang terdaftar, maka gunakan nomor ponsel dan kata sandi atau password yang sesuai. Yang kelima, lupa password. Anda dapat mengklik fitur reset password yang tercantum pada laman DCP online. Yang keenam, bukti penerimaan elektronik tidak muncul. Biasanya bukti penerima elektronik ini otomatis akan muncul setelah lapor pajak online dilakukan. Jika belum muncul, periksa kembali menu e-filing DJP online dan refresh laman. Yang terakhir ada ID billing tidak muncul setelah surat setoran elektronik tersimpan, halaman PDF ID billing akan muncul. Jika tidak, matikan pop-up blocker pada browser. Ini ada beberapa referensi yang kita gunakan. Baik, mungkin itu saja materi tentang review salah satu layanan e-bisnis pelayanan pajak.go.id dari tim 8 untuk kekurangan dan kelebihannya. Untuk kekurangannya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.